Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Setelah 12 tahun merantau ke Jakarta, Joko Widodo kembali ke kampung halamannya di Solo. Kereta kelinci atau odong-odong yang mengangkat ibu-ibu di Klaten adu banteng dengan truk box. Dihajar angin puting beliung, bangunan joglo senilai puluhan juta rupiah milik pemerintah desa di Klaten ambruk. Kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Semarang. Di Kabupaten Pekalongan, satu bus terguling diduga karena remblok. Akibatnya 1 orang meninggal dunia. Sementara di Kabupaten Semarang, 4 santri meninggal dunia usai bus yang ditumpanginya menabrak pembatas jalan tol hingga terguling. Puluhan penumpang panik begitu bus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan tunggal di Desa Linggosari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Bus yang membawa 30 penumpang asal Balaraja, Tangerang ini terguling saat melintas di jalan menurun sepulang dari acara pernikahan. Diduga rem bus tidak berfungsi dengan baik atau blong, sehingga sopir bus kehilangan kendali dan membanting setir. Akibat kecelakaan ini, 1 orang meninggal dunia dan belasan penumpang lainnya luka-luka. Butuh alat berat untuk mengevakuasi korban yang meninggal dunia karena tubuhnya tertimpa badan bus. Pada Sabtu malam, seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit. Akad nikah kan, terus setelah beres resepsi kan kita pulang. Isi memang mobil yang kurang-kurang ini Pak. Ya dari kopling, mungkin dari radiator juga dari awal nggak beres. Ya kayaknya dari sana blong kayaknya rem mungkin. Ada korban Pak ini Pak? Korban 1 lagi. Ini satu keluarga berarti? 1 keluarga besar. Kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Tol Semarang-Solo, kilometer 432 Ungaran, Kabupaten Semarang. Bus yang membawa rombongan santri asal Yogyakarta menabrak pembatas jalan dan berakhir terguling. Diduga sopir bus kurang konsentrasi saat hendak mendahului kendaraan lain. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dunia dan 11 orang luka-luka. Sebanyak 25 santri itu rencananya akan mengikuti lomba MTQ di kota Semarang. Diduga untuk sopir dari Elf kurang konsentrasi pada saat mendahului sehingga membanting setir ke arah kanan sehingga menabrak pembatas jalan. Untuk korban saat ini kami masih selidiki, yang sudah terdata di pihak kepolisian ada 4 yang meninggal dunia, kemudian yang luka-luka ada 11, untuk jumlah penumpang yaitu 25 orang. Korban yang terluka dibawa ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Kusuma dan RSUD Ungaran. Sementara seluruh korban yang meninggal dibawa ke RSUD Gondosuwarno, Ungaran. Tim Liputan melaporkan. 2 truk tronton terlibat kecelakaan di Kecamatan Prambanan, Klaten. Akibat kecelakaan ini, seorang supir terluka karena tubuhnya terjepit kabin truk. Info 33 di Jalan Solo dari arah... Kecelakaan yang melibatkan 2 truk ini terjadi di Jalan Raya Solo Jogja, Desa Kebon Dalam Kidul, Kecamatan Prambanan, Klaten. Kecelakaan ini mengakibatkan salah satu sopir truk terluka lantaran tubuhnya terjepit kabin depan truk. Proses evakuasi korban berlangsung selama 60 menit. Setelah berhasil dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Klasan Yogyakarta. Kecelakaan ini berawal saat kedua truk ini melaju secara beriringan dari arah Klaten menuju Yogyakarta. Saat di lokasi kecelakaan, truk paling depan yang dikemudikan Wardoyo mengurangi kecepatan karena ada lampu lalu lintas. Diduga sopir truk yang berada di belakang truk kurang konsentrasi sehingga menabrak truk yang ada di depannya. Untuk kronologi singkat, diduga KBM truk tronton 2 KBM berjalan beriringan. KBM truk tronton yang di depan itu lampu traffic light menyala merah mengurangi kecepatan. Nah, KBM truk tronton yang di belakangnya
Diduga pengemudi kurang berkonsentrasi sehingga hilang kendali dan membentur KBM truk tronton yang searah di depannya. Kedua truk ini dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Kasus kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kristen Agung melaporkan dari Klaten. Informasi selanjutnya masih dari Klaten. Kereta kelinci atau odong-odong terlibat kecelakaan dengan truk box di Kecamatan Polan Harjo. Kecelakaan itu menyebabkan 5 penumpang odong-odong terluka. Kereta kelinci yang membawa puluhan ibu-ibu yang akan senam di Boyolali malah tabrakan bak adu banteng dengan truk box di Desa Wangen, Polaharjo, Klaten, Sabtu lalu. Kondisi truk box tidak terlalu parah, namun kereta kelinci ini ringsek pada bagian depan. Kecelakaan berawal ketika kereta kelinci melaju dari arah Delanggu menuju Tulung. Tepat di lokasi kejadian, sopir kereta kelinci hilang konsentrasi. Ia berpindah dari lajur kiri ke lajur kanan secara mendadak. Nahas dari arah berlawanan datang truk box sehingga terjadi tabrakan. Kecelakaan ini menyebabkan 5 orang luka-luka, 2 orang dirawat di RSPKU Muhammadiyah Delanggu, sementara 3 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Islam Klaten. Perasaan sopirnya itu menghindari apa gitu Mbak? Perasaan yang tenang apanya? Dari kiri terus? Langsung belok sana, karena ada yang depan. Kereta kelinci dari lajur kiri hilang konsentrasi ke lajur kanan, sehingga membentur dan terjadi laka lantas antara truk dengan kereta kelinci tersebut. Untuk korban sendiri saat ini mengalami luka ringan, ada 5 orang. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Kristen Agung melaporkan dari Klaten. Puting beliung melanda Desa Tirtomarto, Cawas, Klaten. Akibat bencana tersebut, bangunan joglo senilai puluhan juta rupiah milik pemerintah desa ambruk. Desa Tirtomarto, Cawas, Klaten, porak-poranda usai diterjang puting beliung pada Sabtu sore. Dampak puting beliung, bangunan joglo milik pemerintah desa senilai 50 juta rupiah ambruk rata dengan tanah. Saat itu puting beliung datang bersamaan dengan hujan deras. Puting beliung sempat mengangkat bangunan joglo, selanjutnya bangunan roboh total. Bangunan joglo ini berada di komplek wisata Lokamerta. Bangunan dengan ukuran 12 x 10 meter ini biasanya digunakan untuk tempat makan lesehan. Beruntung saat kejadian tidak ada pengunjung di bangunan joglo. Langsung dari sana itu ada angin muter-muter itu loh Mas. Muter-muter langsung anginnya langsung kencang, ini langsung runtuh. Ini joglo ini Mas. Joglo. Nah, buat lesehan, tempat makan lesehan. Dampak dari angin puting beliung tadi, bangunan ini roboh total. Sempat sedikit terangkat ke atas terus langsung roboh total. Ukuran 10 x 12. Kerugian mungkin sekitar kurang lebih 50 jutaan. Alhamdulillah ketika kejadian tidak ada pengunjung. Usai puting beliung, wisata Lokamerta ditutup sementara. Selain merusak bangunan joglo, puting beliung juga merusak atap rumah warga. Kristen Agung melaporkan dari Klaten. Gudang penyimpanan kapas ludes terbakar di Klaten. Nyala api juga membuat 2 rumah warga sekitar rusak. Gedung yang terbakar ini adalah gudang kapas yang berada di Pedan, Klaten. Kebakaran pada Sabtu petang itu menghabiskan seluruh isi gudang seluas 7 x 12 meter. Tak hanya membakar gudang, api juga menyambar atap dan dinding 2 rumah warga sekitar. 4 armada pemadam kebakaran dikerahkan. Usai menjinakkan api, petugas harus mengurangi tumpukan kapas agar api tidak kembali muncul. Diduga penyebab kebakaran dari korsleting listrik. Sebagian warga melihat ada percikan api dari arus listrik. Kemudian untuk proses pemadaman kami sementara ini dengan pendinginan dengan kita siram pakai air
kemudian sebagian ini sudah mulai ke penyisiran ya, mengurai bahan yang terbakar. Kenapa harus diurai Pak ini Pak? Apakah masih bara api masih di dalam? Ini harus kita urai karena bara api ada di bawah ya, ada di bawah dan medianya ketika ini sudah tidak kita urai akan mudah terbakar. Maka harus kita sisir dari yang tumpuan kanvas ini. Akibat peristiwa ini, pemilik gudang kapas merugi hingga 100 juta rupiah. Namun tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.